Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Haji, kemudian bapak-bapak, seluruh jemaah yang tergabung di Safari Fajar Kota Singkawang, serta ibu-ibu yang ada di belakang. Alhamdulillah, pada subuh hari ini saya dapat giliran di Masjid Khalisah ini. Seperti biasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya ingat dengan perkataan ahli tafsir kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Kira-kira katanya seperti itu. Jangan kau katakan kalau kau tidak tahu. Kalaupun kau tahu, tidak usah suminya kau katakan. Kemudian, kalau kau jadi pendengar, ada orang lain ngomong, kau jadi pendengar, dengarkan. Karena kalau yang diomongkannya betul, kau dapat ilmu, dapat kebaikan. Tapi kalau yang diomongkannya salah, kesalahannya akan bagi pada dirimu. Nah, bagusnya dari bahasa hikmah. Bahasa kesimpulan saya, kita kalau pembicara itu tidaklah mesti harus merasa diri kita paling pintar. Kalau kita jadi pendengar, jadilah pendengar yang baik. Nah, baru nyaman deh keadaannya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia itu, dalam kondisi seperti ini tadi, saya mungkin tidak banyak menyampaikan, sekedar hanya untuk mengingatkan kita semuanya lah tentang hal-hal yang paling pokok dalam diri kita. Di antara hal yang pokok di dalam agama yang setiap saat selalu kita sampaikan, selalu kita nasihatkan, selalu kita anjurkan dalam bidang apapun. Misalnya kita beri sambutan, yang tukang beri sambutan tetap menyampaikan. Khatib menyampaikan khutbah tetap menjadi pokok disampaikannya. Yang disampaikannya apa? Suruhnya bersyukur. Boleh kita lihat. Jadi Pak Denny tadi menyampaikan pun sami. Nah, saya sengaja menyampaikan bersyukur tuh dalam materi kita tuh di pertengahan tuh. Mengapa ya sangat penting buat kita? Kita sebenarnya dah tahu ya. Nah, bersyukur ya adalah merupakan hal yang sangat penting. Kalau di bab Imam Al-Ghazali dia mengkajinya satu bab khusus tentang syukur dalam kitabnya. Ulama-ulama ilmu dia mengatakan bahwa syukur ya kadang-kadang bagian terpenting daripada bab bahasan. Karena memang selain perintah daripada Allah, anishkurli, ushkuru perintahnya, bersyukurlah.
Bersyukur diperintahkan bukan berarti dengan bersyukur ya kita naikkan derajat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Bersyukur kita disuruh, syukur ya balik ke kita lagi. Ya artinya wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukur ya untuk dirimu. Balik lagi ke kita. Pulang lagi ke kita. Kalau kau pandai bersyukur, syukuri untukmu. Artinya, apapun yang kita syukuri dalam hidup itu, dia akan mampu menambah paling indah secara kualitas apa yang kita syukuri. Bersyukur ya bapak-bapak sekalian, bukan kita nak ngajari, memang lagi lah paparan ulama. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, ya namanya bersyukur dengan qaul, kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tingkat yang kedua bersyukur dengan fi'li, dengan perbuatan. Apa contohnya? Nabi waktu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, aku tidur kata Aisyah, Nabi masih sholat. Tidur lagi aku bangun, Nabi masih sholat. Tidur lagi aku bangun, Nabi masih sholat sampai bengkak kaki. Lalu Rasulullah Aisyah, ya Rasul, kau dah maksum, dan diampunkan dosa, ngapain tak masih kuat kencang nak sholat. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Aku tuh nak jadi hamba yang pandai bersyukur. Artinya bersyukur dengan cara perbuatan tadi lah. Artinya kita melaksanakan syariat, melaksanakan ajaran agama, ya wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya sementara, dan hanya sekedar melepaskan kewajiban kita, tidak hanya sekedar melepaskan tanggung jawab kita kepada Allah Ta'ala, tidak hanya sekedar kita nak minta ampun kepada Allah. Rasulullah sudah dimaksumkan. Namun syukur. Kemudian yang ketiga, kita bersyukurnya dengan mensifati apa yang dah Allah berikan kepada kita. Artinya kalau mati diberikan, syukurilah mati dengan menggunakan mati pada tempatnya. Telinga diberikan, kita gunakanlah telinga ya pada tempatnya. Lidah diberikan, kita gunakan lidah pada tempatnya. Luar biasa dari mensyukuri nikmat Allah seperti. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya saya nak menyampaikan sebuah kisah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ketika beliau dinasihati oleh seorang ulama bernama Ibnu Sama. Ibnu Sama datang kepada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini khalifah di Bani, kalau tidak salah Umayyah Masehi. Betul-betul bijaksana. Lalu Ibnu Sama ini minta air kepada Harun ar-Rasyid. Minta air saya, diberilah oleh Harun ar-Rasyid. Tamu dia. Lalu Ibnu Sama sebelum meminum air, dia bertanya kepada Khalifah, wahai Amirul Mukminin, katanya, kalau seadanya air itu, setetes air, kau sangat memerlukannya karena sangat kehausan. Apakah air yang setetes dapat menghilangkan kehausanmu itu mau kau tukar dengan dunia, dengan segala isi ini? Harun ar-Rasyid bayangkan waktu kita kehausan. Waktu kita haus luar biasa,
Yang kita perlukan pada waktu ini tidak ada cerita lagi. Bagaimana cara menghilangkan haus? Air ialah salah satu caranya. Kata Harun Ar-Rasyid, iya. Lalu Ibnu Sama bertanya lagi kepada Harun Ar-Rasyid, bagaimana ceritanya dunia dengan segala isiknya mampu kau bayarkan untuk bayar seteguk air itu? Harun Ar-Rasyid menjawab, karena pada saat itu aku sangat memerlukan air, ialah satu-satunya sebagai pembuang rasa hausku, bukan dunia dengan segala isi. Apa hikmahnya yang diungkap oleh ulama? Ternyata nikmat dia tidak mesti apa yang kita pandang lebih pada diri kita. Kadang-kadang kita mengukur nikmat itu kan rumah yang mewah, harta yang banyak, penguasa, jadi pokoknya yang bentuknya bermegah-megahannya. Ternyata nikmat iya, apa yang menjadi kebutuhan pokok kita pada itulah nikmat Allah yang luar biasa. Nah, lanjutan ceritanya ada orang-orang miskin datang kepada ulama, orang alim datang kepada ulama. Miskin dia besadu ngeluh. Apa yang dikeluhkan orang miskinnya? Aku tuh rasa minta doakan dengan diri, minta cari bagaimana supaya aku bisa kaya. Biasalah kita ini. Masih untung datang ke orang alim yang minta kaya. Syukur datang ke dukun, datang ke orang gile minta masang nomor supaya bisa kaya tadi. Itu kalau orang nak kaya kan jual organ, mencuri cari organ dia kacik.